Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Dr. Dadan F. Ramdan MAG MMPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran yang saya hormati dan rekan-rekan PGMI kelas B yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'it-tabi'itnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yakni mengenai teori-teori pembelajaran dalam desain pembelajaran. Sebelum melaksanakan presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Di antaranya, saya sendiri, Laila Nurwafa, selaku moderator dan akan menyampaikan materi pertama dan kedua. Indis Tania Azafira selaku pemateri ketiga dan keenam, Naila Rahmatia Arifin selaku pemateri keempat, dan Muhammad Taufik Hidayatullah selaku pemateri kelima. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai presentasi kali ini dengan pemaparan materi pertama. Sebelum kita membahas mengenai apa saja teori-teori pembelajaran dalam desain pembelajaran, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari desain pembelajaran itu sendiri. Istilah desain pembelajaran menunjuk pada suatu proses mewujudkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Selain itu, desain pembelajaran juga berkenaan dengan pemahaman, peningkatan, dan penerapan metode pembelajaran. Desain pembelajaran ini berfungsi sebagai kerangka, acuan, atau penataan dalam pengembangan mata pelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dan mempengaruhi pemahaman siswa terkait apa yang sedang ia pelajari. Desain pembelajaran ini merupakan sebuah proses untuk menentukan metode pembelajaran mana yang paling baik untuk digunakan agar menimbulkan perubahan dalam diri siswa terkait pemahaman dan keterampilannya. Dari beberapa definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa metode pembelajaran ini adalah sebuah prosedur dan proses pengembangan dalam menyusun program pembelajaran agar dapat mewujudkan peningkatan dalam mutu belajar. Selain itu, definisi desain pembelajaran juga dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang, di antaranya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan juga sebagai proses. Sebagai sebuah disiplin, desain pembelajaran ini membahas mengenai berbagai macam penelitian dan teori tentang strategi pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai sebuah ilmu, desain pembelajaran ini merupakan sebuah ilmu untuk menciptakan spesifikasi yang dilakukan secara detail untuk keperluan pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan situasi yang memberi fasilitas pelayanan pembelajaran untuk berbagai mata pelajaran baik dalam skala makro maupun skala mikro. Sebagai sebuah sistem, desain pembelajaran ini diartikan sebagai sebuah pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaan yang di dalamnya termasuk sarana dan juga prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Sebagai sebuah proses, desain pembelajaran ini adalah sebuah pengembangan pengajaran yang dilakukan secara sistematis menggunakan teori-teori secara khusus untuk menjamin kualitas pembelajaran. Teori pembelajaran yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini menekankan pada perubahan tingkah laku peserta didik. Menurut teori ini, belajar adalah sebuah perubahan tingkah laku. Jadi, teori behaviorisme ini menyatakan bahwa seseorang dikatakan belajar apabila dia sudah mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Teori behaviorisme ini menekankan pada hubungan antara
stimulus dan respons. Teori behaviorisme ini adalah sebuah teori yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa belajar adalah akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Menurut teori behaviorisme, yang terpenting dalam belajar adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons. Stimulus di sini adalah sesuatu yang diberikan oleh guru kepada siswanya, adapun respon adalah tanggapan atau reaksi dari siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori behaviorisme ini adalah sebuah teori yang mempelajari tentang tingkah laku dan perubahan perilaku siswa yang menekankan pada hubungan antara stimulus atau apa yang diberikan guru dan respons atau reaksi atau tanggapan dari siswa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indi Stania Zafira. Kepada Indi saya persilahkan. Saya akan membahas mengenai teori kognitivisme. Sesuai dengan namanya, kognitivisme ini berasal dari kata kognitif yang berkaitan dengan akal dan pengetahuan. Teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget, Brunner, Ausubel, dan lain-lain. Teori ini mengatakan bahwa proses belajar ini lebih penting dibandingkan hasil dari belajar itu sendiri. Nah, proses belajar ini dipengaruhi oleh proses berpikir internal dari dalam diri peserta didik masing-masing. Prinsip dari teori ini menyatakan bahwa belajar adalah sebuah proses memahami yang tidak selalu tampak dalam perubahan tingkah laku seseorang. Adapun tipe-tipe pembelajar dari teori kognitivisme ini ada 4. Yang pertama, tipe pembelajar konkret. Nah, tipe yang ini lebih menyukai atau akan lebih cepat mudah menangkap pelajaran jika pelajarannya itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kedua, tipe pembelajar observasi reflektif. Tipe pembelajar seperti ini lebih menyukai observasi terlebih dahulu atau melakukan penelitian, kemudian dia baru bertindak. Yang ketiga, tipe pembelajar konseptualisasi. Sesuai dengan namanya, tipe pembelajar ini lebih menyukai belajar melalui teori dan konsep, sehingga ia akan lebih mudah paham. Dan yang keempat, ini berkaitan dengan tipe pembelajar eksperimentasi aktif. Jadi, tipe pembelajaran seperti ini lebih cenderung menyukai pembelajaran yang langsung atau dalam melakukan percobaan itu dia terlibat di dalamnya. Kemudian dalam desain pembelajaran, teori kognitivisme ini dapat diimplementasikan. Sebagai contoh, guru harus memahami atau memaklumi perbedaan dari gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Kemudian guru harus mendukungnya dengan memberikan materi pembelajaran yang relevan dengan gaya belajar siswa. Selain itu, adapun pentingnya menyediakan sebuah bahan refleksi bagi peserta didik. Jadi, peserta didik ini ditujukan atau dianjurkan untuk melakukan refleksi sesuai dengan keadaan dirinya sendiri agar dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini adalah suatu pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu suatu tindakan yang menciptakan makna dari apa yang dipelajari. Nah, konstruktivisme ini adalah model pekatan alternatif yang mampu menjawab paham behavioristik. Nah, konstruktivisme merupakan suatu gagasan yang baru dari apa yang sudah dilalui di dalam kehidupan kita itu merupakan pembinaan suatu pengalaman. Nah, seseorang yang belajar itu artinya sedang membentuk pengetahuan secara aktif, tidak hanya menerima dari guru. Nah, menurut teori belajar konstruktivisme ini, pengetahuan itu tidak bisa dipindahkan begitu saja dari guru kepada siswa. Artinya, siswa harus aktif membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya.
Nah, tokoh-tokoh teori konstruktivisme ini adalah Johann Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Jerome Brunner. Nah, yang selanjutnya konsep dasar konstruktivisme yang menjadi konsep kunci dari teori konstruktivisme adalah yang pertama, siswa sebagai individu yang unik. Nah, teori konstruktivisme ini berpandangan bahwa pembelajar adalah seorang individu yang unik. Kebutuhan dan latar belakangnya pun unik. Dalam teori ini secara nyata mendorong, memotivasi, memberi penghargaan kepada siswa sebagai integral dari suatu proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu pembelajar yang dapat mengelola dirinya sendiri. Nah, siswa itu dikembangkan untuk menjadi seorang berpengetahuan dalam hal strategi belajar yang efektif sesuai dengan gaya belajarnya dan tahu bagaimana serta kapan menggunakan pengetahuan itu dalam situasi pembelajaran yang berbeda. Yang ketiga yaitu tanggung jawab pembelajaran. Nah, dalam konstruktivisme ini berpandangan bahwa tanggung jawab di dalam belajar itu bertumpu pada siswa. Teori ini menekankan bahwa seorang siswa itu harus aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya, yang keempat adalah motivasi pembelajaran. Nah, motivasi belajar itu bergantungnya kepada kepercayaan siswa terhadap potensi belajarnya masing-masing. Yang kelima yaitu peran guru sebagai fasilitator. Nah, apabila seorang guru menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan pokok bahasan, maka fasilitator membantu siswa untuk memperoleh pemahamannya sendiri terhadap pokok bahasan. Yang keenam yaitu kolaborasi antar pembelajar. Nah, keterampilan dan latar belakang seorang pelajar yang berbeda itu diakomodasi untuk melakukan kolaborasi di dalam penyelesaian tugas dan diskusi-diskusi untuk mencapai pemahaman yang sama mengenai kebenaran di dalam suatu wilayah bahasan yang spesifik. Nah, yang terakhir yaitu proses dari atas ke bawah. Dalam proses ini, siswa diperkenalkan terlebih dahulu dengan masalah-masalah yang kompleks untuk dipecahkan dan dibantu oleh guru untuk menemukan keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah seperti itu. Nah, pada prinsipnya, pembelajaran itu dimulai dengan pemberian dan pelatihan keterampilan-keterampilan dan secara bertahap akan diberikan keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Taufik. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya teori humanisme. Humanisme berasal dari kata Latin humanus, berarti sifat manusiawi atau sesuai dengan kodratnya manusia. Adapun secara terminologi, humanisme berarti martabat dan nilai dari setiap manusia, serta upaya untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan alamiah yang dimilikinya, baik fisik maupun non-fisik secara maksimal. Menurut teori ini, belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Dengan kata lain, siswa sudah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Adapun prinsip-prinsip pendidikan humanisme. Yang pertama, siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Yang kedua, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Yang ketiga, pendidikan humanisme percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi belajar diri yang bermakna. Yang keempat, pendidikan humanisme
percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam sebuah proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan efektif. Yang kelima, pendidikan humanisme menekankan pentingnya siswa terhindar dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar. Selanjutnya, model pembelajaran humanisme. Yang pertama, humanizing of the classroom. Model ini bertumpu pada 3 hal, yakni menyadari diri sebagai suatu proses pertumbuhan yang sedang dan akan terus berubah, mengenali konsep dan identitas diri, dan menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran. Kedua, active learning merupakan strategi pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga, quantum learning merupakan cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan, dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Dalam prakteknya, quantum learning mengasumsikan bahwa jika siswa mampu menggunakan potensi nalar dan emosinya secara baik, maka mereka akan mampu membuat loncatan prestasi yang tidak bisa terduga sebelumnya dengan hasil mendapatkan prestasi bagus. Dan yang terakhir, the accelerated learning merupakan pembelajaran yang berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Dalam model ini, guru diharapkan mampu mengelola kelas menggunakan pendekatan somatik, auditory, visual, dan intelektual atau SAVI. Ada juga beberapa langkah-langkah pembelajaran yang dikemukakan oleh Suciati dan Prasetya Irawan dapat digunakan sebagai acuan. Langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pelajaran. Ketiga, mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik atau entry behavior. Yang keempat, mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif melibatkan diri atau mengalami dalam belajar. Yang kelima, merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran. Yang keenam, membimbing siswa belajar secara aktif. Yang ketujuh, membimbing siswa untuk memahami hakikat makna dan pengalaman belajar. Membimbing siswa membuat konseptualisasi pengalaman belajar dan membimbing siswa dalam mengaplikasikan komponen-komponen baru ke situasi nyata. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Cukup sekian yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Teori Gestalt berfokus kepada proses pembelajaran secara konseptual. Artinya, proses pembelajaran ini harus dipahami oleh siswa dan bukan hanya sekedar menghafal atau mengulang-ulang pelajaran tertentu. Nah, prinsip ini juga berhubungan dengan adanya stimulus dan respon yang saling keterkaitan atau menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, pada teori Gestalt ini berpendapat bahwa pembelajaran berhubungan dengan respon dan stimulus yang kompleks, jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, contohnya ketika guru memberikan stimulus, maka siswa yang menerima stimulusnya itu akan menghasilkan sebuah respon di mana respon tersebut dihasilkan dari kompleksitas stimulus itu. Adapun prinsip-prinsip dari teori Gestalt ini, yang pertama adalah belajar merupakan satu kesatuan yang utuh atau komprehensif. Yang kedua, pembelajaran merupakan kelanjutan dari materi selanjutnya. Nah, prinsip ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran oleh guru. Sebagai contoh, guru ini memberikan persepsi sebelum pembelajaran yang baru dimulai. Yang ketiga, siswa sebagai organisme yang utuh. Maksudnya adalah
Siswa ini merupakan manusia atau organisme yang utuh dari segi penciptaannya. Nah, manusia ini terdiri dari akal, roh, dan jasmani, di mana pembelajaran harus menyeimbangkan antara ketiga hal tersebut. Yang keempat, belajar merupakan organisasi dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh peserta didik. Jadi, di sini proses belajar dikatakan sebagai sebuah pengalaman yang nantinya akan terkumpul menjadi sebuah pemahaman atau ilmu. Kemudian, ilmu tersebut perlahan akan mengubah pola pikir atau tingkah laku dari peserta didik. Yang selanjutnya, belajar dengan wawasan. Nah, ini seperti yang dikatakan di awal, bahwa belajar ini dalam teori Gestalt bukan hanya mengulang-ulang pelajaran, namun dengan pemahaman dan wawasan. Yang terakhir, kesuksesan dan keberhasilan dari peserta didik ini dipengaruhi oleh kemauan dan motivasi dari diri sendiri atau diri peserta didik itu sendiri. Jadi, keberhasilan yang utama dari proses belajar itu adalah ketika peserta didiknya ini mau belajar dan termotivasi untuk memahami pelajaran tertentu. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa desain pembelajaran adalah sebuah prosedur dan proses pengembangan dalam menyusun program pembelajaran agar dapat mewujudkan peningkatan dalam mutu pembelajaran. Definisi desain pembelajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Teori-teori dalam desain pembelajaran diantaranya adalah teori behaviorisme yang menekankan pada hubungan antara stimulus dan respon, teori kognitivisme yang memandang bahwa proses belajar adalah hal yang terpenting dibandingkan hasil, teori konstruktivisme yang memandang bahwa pengetahuan itu tidak bisa dipindahkan begitu saja dari guru kepada siswa, teori humanisme yang mengutamakan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, dan teori Gestalt yang berfokus kepada pembelajaran yang konseptual. Sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.